Pagi saudara-saudari semua, hari ini kita satu ayat yang sangat spesial dan sangat semarak yang mengatakan satu kesan satu yang indah, kesalahpahaman dan Daud terhadap Allah. Ini satu kesalahpahaman yang indah. Dan dengan tema di hari ini dalam pasal 17, 1 Tawarik pasal 17, dengan rencana Allah yang indah. Dalam ayat yang mengatakan house for house, yaitu rumah besar diganti dengan rumah kecil. Bagi orang Hong Kong itu sangat kenal, dan Daud ingin untuk membangun rumah bagi Allah. Di dalam bahasa Ibrani, rumah ini satu rumah yang besar yang penggunaannya sangat bisa diartikan dengan rumah dan boleh diartikan dengan bait, bahkan istana. Di ayat dikatakan 1 Tawarik pasal 17 ayat 1, setelah Daud menetap di rumahnya itu, yaitu dimaksud yaitu istananya bagi orang Hong Kong muda. Bagi orang Ibrani, kantor, rumah, bait suci. Berkatan belilah bait untuk membelinya. Ini satu kata yang untuk beli penggunaannya Tuhan. Di sini Daud disebut dengan bait. Daud ingin membangun bait. Dia menetap di rumahnya dan ingin membangun bait bagi Allah, dan ia berbicara kepada Nathan, dan ia berkata kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras. Ini satu rumah yang megah." Sebab Daud tinggal dengan nyaman, satu istana dari kayu aras, dan dia berpikir bagaimana tabut alam, bagaimana bisa untuk membiarkan tabut perjanjian Allah itu masih di bawah tenda, di tenda-tenda kemah. Dan kita tahu bahwa istana kayu aras ini juga bukan yang didirikan oleh Daud sendiri, tetapi Raja Tirus, Raja Hiram, hanya perlu untuk membeli yang tepat. Kayu aras akan didatangkan dari Lebanon, dan para tukang kayu, tukang batu juga akan datang di tempat ini untuk membangun bait suci, untuk membangun istana. Dan para arsiteknya pun akan diutus datang dari arsitek bangunan juga demikian. Dan Daud sekarang diam di dalam istananya, yaitu menerima hadiah yang besar dari Allah. Kita tidak memaham mengapa Raja Hiram yang begitu sukarela untuk memberi padanya. Kalau ini bukan karena zaman Tuhan, Raja Tirus ini pun tidak bisa berbuat demikian. Dan Daud menerima kebaikan Tuhan yang besar, dan dia berpikir bagaimana untuk membalas kebaikan Tuhan, dan ia ingin membangun untuk bait bagi Allah. Tetapi di bawah ini seterusnya kesalahpahaman dalam dikatakan Allah hendak membangun keluarga Daud. Ini bukan rumah yang secara material, rumah material,
tetapi menyatakan dinasti dari Daud, seluruh keluarganya dari keturunan ke keturunan yang lain, dan selamanya didirikan di tempat Yerusalem. Dan keluarga ini atau dinasti ini dalam kata asal yaitu bait. Dengan kata yang jelas, Daud tidak ada kesalahpahaman. Baiklah, aku membangunkan satu bait bagiku, aku mendirikan bait bagimu, dan bait yang untuk selama-lamanya. Dan disemarakan dari ayat ini ada di sini. Dan kita sesungguhnya terhadap Allah banyak sekali kesalahpahaman, banyak salah paham. Kita menggunakan cabang kita di dalam roh, yaitu kantong yang baru yang tidak ada batas, dan banyak sekali perubahan, dan tidak ada menggunakan bingkai-bingkai yang bisa dijelaskan, tetapi kita tidak bisa lepas dari pikiran material kita, yaitu pikiran yang terbatas. Dan kita mengira mendirikan bait untuk Allah, kita mempersembahkan persembahan, kita memberi bagian dari kita, tetapi tidak pernah terpikir itu pikiran rohani. Berkat dari Allah bagi keluarga dari keturunan kita melebihi dari pemberian kita yang sedikit. Kita bisa mempersembahkan untuk mendirikan bait suci. Itu adalah kemuliaan bagi kita, kehormatan bagi kita, dan sesuai yang dikatakan Daud juga mendapatkan kehormatan yang demikian. Dia merasakan. Daud berkata, aku manusia, siapalah aku, keluargaku siapalah, mengapa engkau yang begitu menegakkan hambamu? Ini dalam kesalahpahaman dari kantong yang lama dengan kantong yang baru. Kita lihat hidup kita diangkat oleh Allah. Dan pandangan kita juga masuk dalam pandangan yang kekal. Pandangan yang kekal. Bukan yang di depan mata, atau bukan yang sekarang, bukan barang material, tetapi masuk berkat Allah yang besar, masuk dalam rencana yang besar. Kemudian kita melihat ayat 4, pasal 17 ayat 14. Dan aku akan menegakkan dia dalam rumahku, dalam kerajaanku untuk selama-lamanya, dan tahtanya akan kokoh untuk selama-lamanya. Bukankah Allah berkata tentang kerajaan Daud, keluarga Daud? Tetapi sampai di ayat 14, dia akan ditegakkan dalam rumahku dan dalam kerajaanku. Keluarga Daud menjadi keluarga Allah. Kerajaan Daud menjadi kerajaan Allah yang kekal. Dan kita lihat dalam pasal berikutnya. Kita katakan di ayat 1 dan kedua, sedikit dari kebaikan hati dari Daud ingin membalas kebaikan Allah, tetap aku tinggal di tempat yang begitu mewah. Allah, bagaimana engkau diam di dalam kemah yang sederhana? Setidaknya juga harus diam dalam bait yang istana yang megah. Dan demikian dia berbicara kepada Nathan.
Nathan berkata, lakukan segala sesuatu yang dikandung hatimu sebab Allah menyertaimu. Nathan mungkin salah untuk mendukung kehendak dari Daud. Sesungguhnya tidak salah. Tapi Allah hendak melakukan hal yang begitu besar. Sesungguhnya Nathan tidak mengerti seluruhnya. Kita sampai di poin yang kedua. Kehendak Allah hendak mendirikan keluarga Daud. Di yang ketiga, Allah mempunyai rancangan yang besar, bukan hanya keluarga Daud, tetapi di dalam keluarga Daud mendirikan kerajaan yang kekal selamanya. Kita pikirkan keluarga Daud. Ada orang yang bisa mendekat Daud dan menjadi yang meneruskan jabatan raja, dan orang yang penerus ini mendirikan bait suci. Kalau tidak ada perjanjian baru, yang kita baca hanya di perjanjian lama, seperti pengertian dari orang Yahudi. Keluarga dari Daud, anak cucunya Salomo, mendirikan bait suci bagi Allah di Yerusalem. Kemudian di situ ada tanda stop di situ, tanda koma. Tetapi di situ sejarah terus berlalu sampai sekarang, dan kita sampai perjanjian baru yang dimaksud dengan keturunan keluarga Daud itu yaitu sampai Yesus Kristus, anak yang berkenan baginya dan kasihnya menyertai dia selamanya. Dan sampai pada keturunan ini Allah hendak mendirikan kerajaan yang kokoh, yang kekal selamanya. Rumahku ada menjadi rumahku, keluargamu menjadi keluargamu. Kemudian respon dari Daud bagaimana dengan hormat, dengan memuliakan, dengan syukur untuk menanggapi Allah. Kita lihat di poin yang pertama 10. Pada saat Allah berfirman kepada Nathan, berkata, pergilah katakan hambaku Daud, beginilah firman Tuhan. Dari ayat 7 sampai 10 itu perkataan yang bagian kedua. Di sini, beginilah firman Tuhan. Duanya juga diulangi. Yang didengar Nathan dari Allah. Dengan demikian memberitahukan kau katakan kepada Daud. Dua kalinya juga berkata demikian, hanya beda dalamnya isinya. Pertama yaitu, bukanlah kamu yang mendirikan rumah bagiku. Kalau kamu adalah Daud mendengar kata ini, bagaimana perasaanmu? Apakah kamu akan cemberut? Ya Tuhan, aku hendak mendirikan suatu hal yang sangat indah, tetapi jawabanmu seperti penolakan. Aku seperti ditolak. Engkau tidak mau aku mendirikan rumah bagimu. Bisakah kamu merasa seperti ada satu kesalahan? Mengapa tidak diperdulikan? Roh Allah bisa berinteraksi dengan kita, sebab pikiran kita pun sangat terbatas. Seperti yang kita adalah kantong yang lama, dan
di dalam dunia ini yang kita bisa lakukannya terbaik itu juga terbatas, dan yang semua yang terbaik kita berikan kepadanya, tapi itu hanyalah bagian yang terkecil. Kemudian firman Allah, bukanlah engkau mendirikan rumah bagiku untuk didiam, sampai di ayat ke-6. Allah berfirman, aku tidak pernah dalam di rumah sejak masuk di dalam Kanaan, sampai di zaman hakim-hakim, sampai di zaman Saul, sampai di zaman Samuel. Pasti aku akan dari awal memberitahukan kepada mereka untuk mendirikan rumah bagiku. Hal ini bukan satu hal yang diperlukan bagiku. Langit yang besar, bumi yang besar, bagaimana Allah bisa diam di rumah yang kecil? Seberapa besarnya bait ini? Apakah bisa di situ menampung Allah? Apakah bisa itu rumah Allah, tempat tinggal Allah? Apakah bait kita semakin besar, Allah akan tinggal lebih nyaman lagi? Ini adalah pikiran material dan memikirkan hal rohani, memikirkan hal yang spiritual, seperti apakah juga bisa mengirim satu surat dikirim di buildingnya fully untuk Tuhan, dan Tuhan terima surat itu? Bukan demikian. Langit dan bumi itu adalah rumah Allah, tetapi kita di gereja menyembah Allah sebab Dia berkenan untuk bersama dengan kita, baik di kemah suci atau di bait suci. Tapi karena umat demi umatnya, Allah mendirikan kemah untuk pertemuan dengan umatnya, tempat pertemuan, kemah pertemuan. Sebab karena kasihnya kepada kita. Dan juga di kitab Bilangan dan Tawarik ini digunakan, ini bukan bait Allah, tetapi Allah mendirikan bait suci demi namanya. Dia memberikan namanya di sini. Kita bisa berseru atas namanya Allah yang di langit. Kita mendengar, kita berdoa dalam namanya, dan Dia memberkati negeri ini, memberkati orang yang berseru dalam namanya, memberkati mereka. Dan juga setelah lewat dari mengalami pembuangan, orang Yahudi tahu bahwa mereka berdosa kepada Allah. Bagaimana Allah bisa diam di tengah-tengah kita? Allah memberikan namanya bagi kita. Kita menjadi umatnya, dan kita di sini berseru namanya. Allah berfirman lewat Nathan kepada Daud, atau bisa dikatakan, kamu berpikir terlalu banyak. Aku tidak akan diam di dalam bait yang didirikan oleh manusia. Tapi di sini kamu berseru namaku, aku bisa bertemu dengan engkau. Dan penerangan yang kedua, Allah berfirman tentang Daud, dan di sini ada beberapa kata kerja yang baik. Ada beberapa kata kerja yang baik. Pertama, dikatakan, aku yang mengambil engkau. Kamu tidak perlu lagi menjadi gembala. Aku menjadikan engkau raja atas Israel. Kedua, aku telah menyertai engkau. Aku yang melenyapkan musuh-musuhmu. Yang ketiga, aku
membuat namamu besar seperti orang-orang besar di atas bumi. Kemudian aku menentukan tempat umatku Israel. Bagi Daud, memberikan namanya, menyertainya. Allah menentukan dia menjadi raja. Segala kemuliaan ada pada Daud. Tetapi itu bukan hanya demi Daud, tetapi juga untuk kerajaan Israel, agar mereka bisa menetap di tempat mereka sendiri, tidak lagi mengembara. Dan kita mendengar dalam perkataan ini, bagi orang yang dijajah, yang dibawa dalam pembuangan di Babel, mendengar perkataan ini, mereka tidak perlu lagi merasa resah, sebab karena Daud mereka bisa kembali di tempat di negeri mereka. Jadi bagi yang kembali dari pembuangan, membangun bait suci itu sangat penting, dan bagi mereka pun tahu hal itu sangat penting. Allah langit dan bumi bagaimana diam di tempat yang dibangun oleh manusia. Kalau kita bisa mendirikan bait suci, sebab Allah menyertai kita, dan Allah menjadikan kita menjadi umatnya, dan tidak akan dipindah-pindahkan lagi, tidak lagi diangkut pembuangan atau mengembara menjadi para pengungsi. Allah berfirman agar musuh-musuh tidak lagi menyesahkan mereka. Di 10 yang terakhir, dan juga aku memberitakan kepadamu, Tuhan akan membangun keluarga bagimu. Umatmu mendapatkan hidup yang tentram, karena juga dikatakan yang terakhir, aku membangun keturunan bagimu, aku mendirikan bait bagimu. Bukan satu generasi berlalu seperti kerajaan Saul, bahkan satu generasi tidak bisa disebut dinasti. Setidaknya beberapa generasi baru disebut dinasti. Tetapi Saul cuma satu generasi berlalu. Sekarang Allah berkenan bagi Daud, anak cucumu akan menjadi penerus kedudukan rajamu. Keluarga Daud selamanya akan diteruskan. Daud adalah zaman baru. Sebab dulunya di zaman hakim-hakim tidak ada juga yang mendirikan kerajaan. Satu hakim berlalu, bangkit hakim yang lain, dan Saul bisa dikatakan dia hakim yang terakhir, tapi dia tidak bisa mendirikan dinasti baginya. Tetapi bagi Daud, Allah mendirikan dinasti baginya itu. Maka Daud disebut dengan zaman yang baru, dan musuh-musuh mereka tidak lagi menekan mereka, tidak bisa untuk ini satu penghiburan bagi Daud yang besar. Dan ayat 11 sampai 15, Allah lebih lagi memberikan satu rencana yang besar kepada Daud lewat pemberitahuan dari Nathan. Kita lihat di ayat 15, perkataan yang di ayat terakhir. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Nathan berbicara kepada Daud. Itu satu penglihatan, atau dalam terjemahan bahasa Inggris yang disebut dengan wahyu yang besar. Itu melampaui yang bisa dipahami oleh Daud.
Dan penglihatan itu temanya, isinya apa saja, lihat dia sampai dengan 17 dikatakan sepada umurmu genap aku akan membangkitkan keturunanmu, salah satu anakmu sendiri akan mengokohkan kerajaanmu, satu kerajaan dari keturunan ke keturunan berikutnya, dari Salomo, Rehabeam, dan seterusnya. Paling menurut pengertian Daud sampai di situ, atau menurut para pembaca di Perjanjian Lama cuma sampai di situ. Seperti ada keturunan Daud, ada 8 keturunan raja, kemudian mereka diangkut ke pembuangan, tetapi di dalam hati kita ada tanda tanya, apakah itu kerajaan yang kokoh yang bisa diteruskan? Tapi Allah juga di situ ada satu perbaikan. Kalau mereka semua takut akan Tuhan, maka Allah akan terus mengokohkan tahtanya untuk selama-lamanya. Tetapi Salomo hanya dia yang benar sementara waktu, melakukan yang benar cuma sementara waktu. Bahkan yang akhirnya dia mulai melakukan yang jahat. Mengikuti para istrinya menyembah berhala-berhala sampai di zaman Rehabeam. Di awalnya dia raja yang seperti berpegang pada kunci emas waktu lahirnya, seperti raja-raja di Cina, dinasti Cina yang mereka tidak punya makan, mengapa tidak makan steak? mereka kerja beras dengan mereka untuk memeras mereka untuk pekerja yang berat. Dan bagaimana kalau raja yang demikian bisa selamanya duduk di dalam kerajaannya? Apakah Allah berfirman yang salah? Dan janjinya lebih besar lagi, bukan? Sebab di dalam hati Allah, anak cucu Daud yang dimaksud yaitu Yesus Kristus. Di Perjanjian Lama mungkin tidak ada orang yang tahu. Sampai di Perjanjian Lama baru kita mengerti akan kehendak Allah ini. Di ayat 12, dia akan mendirikan rumahnya bagiku dan aku akan mengokohkan tatanya untuk selama-lamanya. Dan yang mendirikan rumah bagiku, yang kita pikir mungkin itu yaitu bait dari Raja Salomo. Kita pun akhirnya tahu bahwa bait suci yang didirikan Salomo juga diruntuhkan. Allah juga tidak sayang sama bait suci ini, sebab dari generasi ke generasi mereka di bait suci menyembah berhala juga. Ya, memang bukan di dalam bait sucinya, tetapi di luar bait suci mereka mendirikan berhala Asyur atau berhala Babel. Bahkan Yeskiel menyatakan yang di dalam bait suci ini ada orang yang di luarnya menyembah dewa matahari. Di tembok sebelahnya bait suci ada keadaan yang menggambarkan mereka menyembah dewa matahari, yaitu dewa orang Mesir. Bahkan ada lagi seperti makhluk-makhluk dari Kanaan yang di sebelah tembok dari bait yang didirikan oleh Salomo. Allah tidak sayang daripada bait suci ini, sebab bait suci ini hanya kemuliaan bagi manusia. Itu hanya bangunan. Allah dari awal berkata,
Aku tidak diam di situ. Ini hanya tempat pertemuan aku dengan kalian. Ini bukan alamatku, bukan rumahku. Tetapi Allah berfirman, aku mengokohkan tatanya untuk selama-lamanya. Yang dimaksud Allah yaitu Yesus Kristus, kerajaan yang kekal selamanya. Dan di ayat 13 dikatakan, aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Tetapi kasih setiaku tidak akan kuhilangkan daripadanya, seperti kuhilangkan dari orang yang mendahului engkau. Ini dari keturunan, ada hubungan dari keturun-temurun. Tapi Daud tidak bisa bersama dengan Salomo yang menjadi raja, sebab ini pikiran dari manusia. Kemudian ayat 14, dan aku akan menegakkan dia dalam rumahku, dalam kerajaanku untuk selama-lamanya, dan tahtanya akan kokoh untuk selama-lamanya. Di sini disebut 2 kali, akan kokoh untuk selama-lamanya. Tatahnya, 1 tahta. Kalau kita pergi ke Israel, dalam sejarah akhir dari Israel, ada di situ ada yang akhir, bukan yang kekal. Jadi kerajaan satu terobosan, tahtanya ada tahtanya, kerajaannya, rumahnya adalah rumahku, keluarganya adalah kerajaanku. Yang dimaksud ya di sini disebut adalah rumahku dan kerajaanku. Allah hendak mendirikan satu kerajaan yang kekal untuk selamanya, yang melampaui dari kerajaan Daud. Tetapi kita mengerti kerajaan Allah adalah kerajaan Daud. Ya, Daud memiliki punya nenek moyang. Mereka tidak disebut sebagai anak dari Yusuf atau keturunan dari Abraham. Mereka tahu dia adalah anak Daud. Sebab ini yang ditentukan dari yang kekal. Poin. Abraham adalah seluruh nenek moyang dari seluruh umat Israel. Yakub juga nenek moyang dari 12 suku Israel. Tetapi Yesus datang itu dari keluarga Daud, dari Daud, anak keluarga Daud, anak cucu Daud. Dan hanya satu orang yang, seorang anak yang akan mengokohkan kerajaannya, yang menegakkan kerajaan Allah selama-lamanya. Ini penglihatan yang didapat dari Nathan. Jadi ada sebagian Nathan dan Daud pun mengerti, ada sebagian belum mengerti. Boleh dikatakan ratusan tahun sejarah Israel, orang Yahudi juga tidak paham, bahkan sampai di perjanjian baru, kalau mereka bukan orang Yahudi yang diperbaharui, murid-murid yang mengikuti Yesus. Penglihatan ini tidak bisa seluruhnya dimengerti. Dan sampai di poin yang keempat, tanggapan dari Daud kepada Allah, dia sangat terharu. Siapakah aku? Siapalah keluargaku? Siapalah baik dari aku, sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian. Keluargaku sangat kecil, tetapi janjimu menjadikan satu keluarga yang selama-lamanya. Engkau menjagaku seperti orang yang berharga. Berikan kemuliaan bagiku
apalagi yang bisa aku tambahkan kepadamu? Tidak ada lagi yang bisa diucapkan. Tuhan, Engkau sungguh baik kepadaku. Dan kita melihat di sini ada satu kesalahpahaman. Yang dimaksud Allah adalah satu kerajaan yang kekal, tapi menurut Daud Allah mengangkat keluarganya. Daud tidak terpikir kalau akhirnya bertahun-tahun kemudian kerajaannya diruntuhkan. Yang dimaksud di sini yaitu Yesus Kristus. Daud berkata, jadilah kehendakmu menurut kehendakmu. Kemudian di sini saya lompatkan sampai di ayat 25. Sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hambamu bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hambamu ini telah memberanikan diri untuk memanjat doa di hadapanmu. Kita tahu keluarga ini dalam dua konsep, bahkan tiga. Pertama, rumah atau keluarga. Kedua, bait suci, bukan istana. Kedua, istana. Ketiga, bait suci. Keempat, kerajaan yang kekal. Seberapa banyak yang bisa dicernakan oleh Daud di ayat 25. Sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hambamu. Ini dalam teks asli yaitu menyatakan di telingaku, memberikan petunjuk, yaitu menyatakan hal yang tersembunyi tapi cuma sedikit. Daud di celah-celah cuma melihat satu kemuliaan yang sangat besar. Daud tidak pernah terpikir apa yang dilihat di luar. Kemuliaan itu lebih besar lagi kemuliaannya. Satu kesalahpahaman yang indah, tetapi itu juga menyatakan juga menunjukkan hubungan kita yang nyata kepada Allah, pemahaman kita kepada Tuhan. Pengertian ini terus dibuka, diberitahu dari awal. Kita menggunakan pikiran kita yang terbatas, dan Allah pun bisa terima dan juga berkenan. Daud berdoa demikian, Allah juga bersuka mendengar doanya Daud. Allah juga gembira. Tetapi rencana Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Sampai di Perjanjian Baru, kita membaca kitab Yohanes yang sering kita sebut dengan 7 seri khotbah mujizat. Dan juga kita melihat Yesus di bait suci menyucikan, mentahiskan bait suci. Tapi juga dia berkata membuat dari mereka yang tidak dipahami bagi orang Yahudi. Bait suci ini dalam bait suci akan diruntuhkan, tetapi dia akan mendirikannya kembali dalam 3 hari. Bait suci, bait itu adalah kerajaan Allah yang kekal, yaitu tubuhnya lewat pengorbanannya dalam kebangkitannya untuk mendirikan bait suci ini. Jadi mentahiskan bait itu adalah sign action, tindakan. Itu satu tanda tindakan dalam koma. Yesus hendak mendirikan kerajaan Allah. Rupanya kamu dan aku adalah keluarga Allah.
Kristus adalah kepala gereja. Gereja adalah tubuhnya. Dia persembahkan tubuhnya untuk menebus, menjadikan kita tubuhnya yang baru. Dia selamanya yang menjadi kepala dalam gereja. Banyak hal yang tidak kita mengerti, tetapi kita akan semakin mengerti. Bahkan Paulus mengatakan ini adalah rahasia Kristus. Kita akan semakin mengerti dan kita terus untuk mengasihi Allah. Dalam kehendak kita yang terkecil, kita pun bersedia untuk memberi. Allah pasti akan memberkati kita dan juga keluarga kita. Pasti juga akan memberkati keluarga kita. Kita akan masuk dalam rancangan Allah yang abadi. Dan saya memberi satu sharing yang sederhana. Saya menjadi orang bertahun-tahun saya menemukan diri saya tidak pernah miskin, tetapi tidak pernah menjadi kaya banget. Dan perkara ini diawali dari apa? Yaitu pada saat aku mengambil keputusan menjadi orang Lewi. Setelah 3 tahun saya mengajar di sekolah Manega, saya tahu waktunya tiba saya harus sekolah teologi. Dan saya di Amerika sekolah teologi hanya membawa dengan satu uang sekolah dalam 3 tahun. Saya tidak pikir kalau di situ sampai 10 tahun. Dan saya terus untuk mencari dana. Ya, mencari dana juga dengan cara bisnis juga. Dan kemudian saya saling membagikan apa pekerjaan Tuhan di dalam hidup saya. Dan juga dengan keperluan saya katakan, jadi dalam 10 tahun saya menulis banyak surat-surat doa syafaat. Ini hanyalah langkah dalam rancangan pertama, tetapi semakin masuk dalam rancangan Tuhan, tantangan semakin besar. Menjadi kepala sekolah universitas dalam teologi, setiap tahun harus mengumpulkan dana untuk universitas, bukan keperluan saya sendiri, tetapi juga keperluan para pekerja 20-30 orang. Dan di dalam ada yang kedudukan sebagai profesor juga, pengajar. Jadi kita tidak bisa tidak boleh juga untuk memberikan sedikit bagi mereka. Mereka juga mempersembahkan bagi baik itu datang dari Jerman atau dari Amerika. Mereka bersedia untuk di dalam sekolah di universitas dalam teologi untuk mempersembahkan diri mereka sendiri. Dan saya merasa mungkin karena alasan ini Allah menjadikan saya tidak pernah sampai miskin benar, dan juga tidak pernah untuk kaya, yaitu bukan dalam secara duniawi, tetapi di dalam hati saya segala keperluan Allah memuaskan saya. Dan saya juga memberikan semangat bagi saudara-saudari semua. Pemberian kita cuma sedikit bagi Allah, dengan simple saja. Tapi ini bukan tukar menukar dengan Allah, tetapi ini seperti tukar menukar. Kalau saya tukar menukar, ini bukan satu tukar menukar dengan Allah. Bukan seperti dari rumah kecil ditukar rumah besar, tetapi dengan hati yang simple kita masuk di dalam rencana Tuhan, maka kamu akan mengalami kelimpahan dari Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. 开口，我们来向这位神来感恩。 Kita bersyukur pada Tuhan dan Dia menyembah Dia. Haleluya. Haleluya, 我们一起来。
segala kemuliaan, kehormatan hanya kebagimu sampai selamanya. Sampai selama-lamanya.
Segala kemuliaan, keagungan, kemuliaan bagimu. Allah yang menciptakan langit dan bumi, kami memuji Engkau. Bapa Surgawi, kami memuji Engkau. Segala sesuatu Engkau yang menciptakan. Engkau menciptakan alam semesta ini. Dan alam semesta ini, dunia, semuanya adalah milik Engkau. Seluruh bumi adalah milik-Mu. Engkau diam di tengah-tengah kami. Engkau memilih kami. Engkau mengumpulkan kami. Ya Allahku, kami memuji Engkau. Saudara semua, mari kita memuji Allah kita. Pujilah Dia, Allah yang maha besar. Besar Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Engkau Allah yang Engkaulah Raja yang berkuasa atas segala. Engkau berfirman maka terjadilah, dan Engkau yang berkuasa atas langit dan bumi. Tuhan, semua ini Engkau menciptakannya, dan juga Tuhan Engkau memelihara kami. Bahkan kami seperti debu di bumi ini, tapi Tuhan Engkau tetap menjaga kami, selalu menyertai kami. Engkau mendengar doa kami. Engkau pun menemukan kami. Tuhan, kami memuji Engkau. Tuhan, kami memuji Engkau, Allah yang maha besar. Engkau berkenan untuk diam bersama kami. Engkau memberikan rencana-Mu yang ajaib digenapi di dalam hidup kami. Engkau mempersiapkan keselamatan yang besar bagi ini sampai Yesus Kristus menyelamatkan kami. Engkau mendirikan kami menjadi umat-Mu di dalam bait suci-Mu. Engkau mendengar doa kami. Engkau berfirman kami di dalam bait suci-Mu bisa berseru dalam nama-Mu. Allah yang maha besar, kami memuji Engkau. Engkau menuntun hidup kami agar tidak lagi dibawa pembuangan, tidak lagi dijajah, bahkan janji-Mu. Engkau menyertai kami. Ya Tuhanku, Engkau Allah yang maha besar. Engkau yang ajaib. Terima kasih Tuhan atas penjagaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Engkau menjaga kami. Bapa Surgawi, kami berterima kasih kepada Engkau dan memuji Engkau. Allah kita adalah Allah yang baik. Dia Allah yang bertata di atas langit dan bumi. Dia berkenan diam bersama-sama dengan manusia. Dia bersedia untuk merespon Daud dan orang-orang. Maka ada kemah, ada bait suci, ada gereja. Tujuannya untuk bertemu dengan manusia. Bahkan Allah mengerti akan keperluan manusia. Walaupun orang tidak mengenal Allah, tetapi yang berkenan dan juga yang bisa datang bait suci Allah berkenan kepadanya. Saudara semua, di dalam bait suci Allah kita bisa bagaimana kamu mengalami dengan Allah. Ada kerinduan dalam Allah, satu persatu kebaikan itu diberikan kepadamu. Untuk merespon doamu, mengadakan interaksi denganmu. Dengan bersyukur ini kita merenungkan bagaimana Allah menyediakan hubungan ini dengan Allah, dan lebih lagi dengan syukur kita kepada Allah kita. Tuhan, Engkau Roh Kudus, mohon Engkau datang di dalam hati kami, kembali kami dari tempat awal dalam perjumpaan kami dengan Engkau. Ya Allah Kudus, agar kami mengingat kembali hubungan kami dengan Engkau, baik besar kecil. Setiap doa kami, bagaimana Engkau mengadakan kegiatan dengan kami, dan di dalam hidup kami mengalami Engkau Allah yang sangat nyata. Bahkan ya Tuhan, kami ingin merespon jawaban dari-Mu, tetapi tidak pernah terpikir kehendak-Mu lebih besar lagi, kehendak-Mu lebih besar lagi. Ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu
dengan hati yang bersyukur memenuhi hati kami, dan juga terhadap kerinduan kepada Engkau dan harapan kami kepada Engkau terus mengalir keluar. Tuhan Roh Kudus, kami perlu akan Engkau untuk membimbing kami selapis dalam untuk bersyukur dan untuk merenungkan. Roh Kudus, saat ini Engkau di dalam hidup kami memberikan petunjuk-Mu dan berfirman kepada di telinga kami. Haleluya. Haleluya. Yes. Pada saat kita teduh, saya merasakan Roh Kudus bukan hanya membuat kita ingat kembali bersyukur akan pengalaman dengan Allah, dan bahkan saya merasakan Allah sangat ingin menyembuhkan di antara kita. Kamu mengikuti Allah dalam proses banyak yang tidak mengerti, bahkan seperti menanggapi Allah tetapi merasa di dalammu dilukai terhadap Allah, terhadap sesama, ada kecewa, merasa disalahpahami. Hari ini Allah ingin menyembuhkanmu. Allah ingin menyembuhkanmu. Kalau kamu tahu itu adalah kamu, letakkan tanganmu di atas hatimu agar Roh Kudus menjamahmu. Roh Kudus, Engkau melihat tangan-tangan yang diletakkan di atas hati mereka. Engkau tahu hati mereka. Engkau berkata, iya Allahku, aku mengasihimu, aku mau merespon Engkau. Bahkan kami melepaskan pekerjaan kami, melepaskan pikiran dan harapan kami hanya dengan sederhana untuk menanggapi Engkau. Tetapi tidak tahu mengapa di dalam proses ini, bahkan dalam hubungan dengan sesama, merasa seperti selalu disalahpahami, bahkan dilukai, bahkan terhadap Engkau pun tidak mengerti. Tetapi ya Allah, hari ini Engkau memberitahukan kepada kami, Engkau merangkul kami, dan Engkau kembali menjamah kami. Kasih kesembuhan membalut luka-luka, hati. Ya Allahku, dengan kasih-Mu Tuhan memenuhi kami. Dan di saat ini tidak mengerti, tetapi terlebih dahulu di dalam Engkau percaya terlebih dahulu dan menerima kesembuhan ini. Dan Roh Kudus, saat ini Engkau di dalam hati kami. Hal-hal yang belum dimengerti, Engkau terlebih dahulu mengadakan pertukaran agar pikiran Allah dan pembaharuan rohani memenuhi saudara-saudari hati mereka, agar kesalahpahaman, kecewa, sakit bahkan luka, Tuhan, semua ini diserahkan di dalam Engkau. Kuasa kesembuhan saat ini masuk di dalam mereka. Kuasa kesembuhan saat ini masuk. Kuasa kesembuhan saat ini masuk. Perubahan rohani, pembaharuan rohani masuk di dalam pikiran, bahkan pembaharuan pertukaran rohani dengan selaras dalam pikiran dengan Allah, lebih dalam lagi iman mereka kepada Tuhan. Pada saat mereka merespon kembali, aku bersedia untuk percaya, dan aku bersedia untuk mengitu, bahkan di dalam Engkau, di dalam pada sedang serhada mengikuti Engkau, semakin berjalan semakin ringan. Kuasa kesembuhan masuk dan memberikan nafas ke dalam hati yang tertutup kembali. Allah kembali memberikan semangat kepadamu. Hati yang tertutup hari ini Tuhan memberikan semangat kepadamu. Terima petunjuk dari Allah, terima petunjuk yang baru dari Allah, yang Engkau rindukan, yang Engkau berikan kepada Allah akan lebih lagi memberikan, lebih mengerti lagi. Dan hari ini Tuhan berfirman, aku mendekatkan rumahmu bukan dengan caramu, tetapi dengan cara Allah. Tuhan, Engkau mari membangun rohani kami agar bisa
berjalan dalam rencana-Mu. Ya Tuhan, kami percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami memuji Engkau. Sungguh kami tidak layak dan kami tidak sanggup, tetapi ya Allah, dengan kasih setia-Mu, dengan kuasa-Mu, Engkau menuntun kami, memilih kami. Dulu seperti bagaimana Daud melewati pembaharuan, Engkau memilih Daud. Engkau menegakkan Daud menjadi raja atas Israel, sebab Daud keinginan hati terhadap Engkau dengan sederhana dan kasih. Tuhan, Engkau berkenan kepadanya dan mengikatkan Engkau, dan bahkan Engkau mendirikan keluarga baginya di kerajaannya, segala kelimpahan bahkan Kristus yang datang darinya. Ya Allahku, kami ingin dipulihkan terhadap kasih kami yang sederhana kepada Engkau. Kami bukan menukar rumah yang kecil kepada rumah besar. Kami tidak ada yang bisa untuk tukar mendengar Engkau, tetapi Tuhan, kami punya hati. Kiranya hati Daud ada di dalam hati kami, dengan sederhana, dengan simpel, mengasihi, takut kepada Allah. Saudara semua, mari kita bersama, kita terhadap Allah bersama menerima. Kiranya Allah memberi petunjuk kepada kita, sebenarnya ingin mendirikan baik bagi Allah dan hati ini. Kembali Allah berkenan kepadanya dan memberikan berkat baginya dan juga keluarganya, mengokohkan keluarganya sampai selama, bahkan keselamatan datang darinya. Hari ini kita berdiri di hadapan Allah dan Allah berfirman di telinga kita, memberi petunjuk bagi kita dan memberikan kasih dalam persembahan untuk bangunan. Ya Allah, aku sama dengan Daud, aku ingin mendirikan bait bagimu dan ingin mempersiapkan bait bagimu. Dan Allah ingin satu langkah untuk maju atau pemberian untuk dalam kerajaan Allah, keluarga Allah. Tuhan, Engkau buka telinga kami, berilah petunjuk-Mu kepada kami dan berfirman pada telinga kami saat ini. Tuhan, kami berdiri di hadapan-Mu mendengar.
Bapa Surgawi, kami mendengar. Saudara semua, mari kita berdoa. Apa yang kamu dengar, baik itu persembahan untuk bangunan atau persembahan bagi keluarga kerajaannya, dengan hati yang setia, yang sederhana, kehendak Allah, mari kita beritahu kepada Allah. Ya Allahku, aku bersedia dengan simpel, aku memberi dan juga mengikuti. Dan beritahu kepada Allah, Tuhan, aku mendengar, aku mengerti kehendak-Mu dan tahu bahwa Engkau di dalam hidupku ada rancangan yang indah, dan aku tahu di dalam keluargaku, di dalam ketuntun Engkau akan membangun kembali. Tuhan, pada saat kami merespon kasih-Mu dan kehendak Tuhan, Engkau pasti memberi kami melihat berkat-Mu tercurah bagi keluarga kami dan gereja kami. Allah, ya Tuhan, kami berterima kasih dan memuji Engkau. Haleluya. Kami bersedia mengikuti, kami bersedia memberi persembahan bagi Engkau. Tuhan, berikan kasih-Mu di dalam hati kami, agar hari yang Engkau berikan kepada kami. Mari kita bersama beritahu Tuhan, aku bersedia. Tuhan, aku bersedia, haleluya. Bersedia memberikan dalam keluarga dan kerajaan-Mu. Haleluya. Mari kita terima Bapa Surgawi, kami berterima kasih kepada Engkau. Engkau tahu keterbatasan kami. Engkau tahu kami tidak berdaya. Engkau pun tidak mengambil hati dalam kesalahan paham kami. Bahkan Engkau tahu bahwa banyak janji kami kepada Engkau belum kami lakukan bahkan, tapi Tuhan, janji-Mu kepada kami sangat nyata terhadap kami. Dalam doa Engkau memberkati kami, bahkan melampaui apa yang kami inginkan, sebab nama-Mu besar. Dalam kehendak-Mu yang kekal juga besar. Kami mohon Engkau Roh Kudus untuk berada di dalam hati sanubari kami, terus menjamah kami, agar hati kami terus lurus dan kembali kepada Engkau. Bersama kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan di hari ini, firman-Nya di dalam hatimu terus bertumbuh sampai kehendak Allah dinyatakan. Allah terhadap kita semua orang adalah baik dan berfirman kepada kita, aku akan menjadi Bapamu dan engkau akan menjadi anakku. Dengan kasihku yang kasih setia yang abadi mengasihimu. Bapa Surgawi, dalam hubungan, dalam janjinya, Engkau terus memberikan petunjuk bagi kami dan terus membawa kami dalam rancangan-Mu yang abadi. Hari ini ya Bapa, setiap keputusan kami
itu atas zaman dari Roh Kudus. Kiranya Engkau memberkati kami, menyertai kami dalam nama Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.